Bicara tentang skill Mr. Peh Kediri, selain punya refleks dan penyelamatannya yang impresif, ternyata pas punya satu keahlian yang belum digunakan dalam laga-laga timnas Indonesia, yaitu saat nanti timnas mempunyai pelari cepat serta holding ball kuat macam skema serangan balik lewat lemparan jauh pas bisa menjadi andalan. Tahukah kalian berapa gajinya? Sebagai pemain naturalisasi yang berkarir di MLS, Martin pasti diketahui memiliki pendapatan yang cukup menggiurkan. Gajinya diperkirakan mencapai 6,2 miliar per tahun, cukup untuk mentraktir mie ayam. Selamat datang di channel Berita Garuda, channel yang membahas tentang seputar timnas Garuda. Berita Gar, no hoax, no lebay. Halo Garuda Lovers, kembali lagi di channel yang membahas semua hal tentang timnas Indonesia, Berita Garuda. Kita akan membahas update hasil laga antara Real Salt Lake melawan FC Dallas di Major League Soccer di Amerika sana, di mana di situ ada sosok yang sedang naik daun di kancah sepak bola kita. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes, sang kiper tangguh naturalisasi yang mencuri perhatian. Tetap stay sampai akhir karena kita akan bahas fakta-fakta menarik tentang laga dan seputar Martin Paes. Dalam pertandingan seru antara Real Salt Lake melawan FC Dallas di Major League Soccer atau singkatan BK-nya MLS, Dallas harus menelan pil pahit dengan skor 3-2 dari peringkat 2 klasemen, sementara wilayah barat Real Salt Lake. Kekalahan FC Dallas atas Real Salt Lake dengan skor 2-3 pada matchday ke-29 MLS menjadi sorotan, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia. Salah satu alasan adalah performa kiper utama FC Dallas, Martin Paes, yang juga penjaga gawang timnas Indonesia. Paes harus rela kebobolan gol spektakuler dari tengah lapangan yang tentu membuat banyak penggemar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Laga dimulai dengan intens ketika pada menit ke-11 Real Salt Lake membuka keunggulan lewat penalti Brian Vega setelah bek Dallas, Sebastian Ibiaga, menjatuhkan Anderson Julio di kotak terlarang. Penalti ini dieksekusi dengan tenang oleh Vega, mengirimkan bola ke sisi yang berlawanan dengan arah gerak Martin Paes. Pasti Mas Vega sudah mempelajari penalti Salim Al-Dausari pekan lalu. Pintar kali orang ini. Namun, momen paling menghebohkan terjadi pada menit ke-24 ketika Julio Santos melepaskan tendangan dari tengah lapangan yang mengejutkan Paes. Dengan posisi yang terlalu maju, Paes gagal mengantisipasi bola yang meluncur masuk ke gawangnya. Tendangan Santos tak hanya spektakuler, tapi juga menunjukkan kecerdikan dan akurasi luar biasa yang membuat publik takjub. Meski Dallas berhasil memperkecil kedudukan lewat tendangan bebas kontroversial Jesus Ferreira sebelum babak pertama usai, Real Salt Lake kembali memperlebar jarak dengan gol Anderson Julio di menit ke-62. Dallas terus berjuang dan sempat memperkecil kedudukan lewat penalti Alan Velasco pada menit ke-88, namun hasil akhir tetap berpihak pada Real Salt Lake. Hasil ini membuat Real Salt Lake mantap di posisi 2 dan Dallas tertahan di peringkat 11 dari 14 kontestan wilayah barat. Padahal sebelumnya dalam laga-laga terakhir, terutama saat melawan Real Salt Lake, Paes berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan FC Dallas dalam 5 pertemuan terakhir mereka. Bicara tentang skill Mr. Peh Kediri, selain punya refleks dan penyelamatannya yang impresif, ternyata Paes punya satu keahlian yang belum digunakan dalam laga-laga timnas Indonesia, yaitu lemparan panjangnya. Dalam pertandingan terakhir melawan Real Salt Lake yang berakhir 3-3 pada Mei 2024, lemparan tangan Paes terbukti menjadi faktor penting kemenangan.
Saat nanti timnas mempunyai pelari cepat serta holding ball kuat macam Eliano Reinders, skema serangan balik lewat lemparan jauh pas bisa menjadi andalan Sintayong. Tidak hanya dicintai FC Dallas, Maarten Paes juga kini semakin dekat dengan sepak bola Indonesia. Salah satu pemain yang paling sering ia ajak berbincang adalah Sandy Walsh, sesama pemain naturalisasi yang juga belajar bahasa Indonesia. Paes bahkan dikabarkan sering mengobrol dalam bahasa Indonesia saat berada di lapangan, sebuah bukti komitmennya untuk benar-benar menyatu dengan timnas Garuda. Menariknya, klubnya di FC Dallas sempat ngerosting pas gara-gara interaksinya dengan Sandy saat pertandingan internasional. Mereka menyebut Paes dengan Mr. Luku-Luku, mengingat Paes mengatakan lucu menjadi lucu. Ada-ada saja tingkah mereka dan candaan bule Amerika ini. Bicara soal Maarten Paes, tahukah kalian berapa gajinya? Sebagai pemain naturalisasi yang berkarir di MLS, Maarten Paes diketahui memiliki pendapatan yang cukup menggiurkan. Gajinya diperkirakan mencapai 6,2 miliar per tahun, cukup untuk mentraktir mie ayam untuk 1.000 orang setiap hari selama setahun. Ini semakin memperlihatkan bahwa kualitas Maarten Paes memang layak diandalkan baik di Liga Domestik Amerika maupun untuk timnas kita. Dengan segala prestasinya di FC Dallas, Maarten Paes sepertinya punya potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia di masa depan. Kita patut menunggu bagaimana kiprah Paes di kancah internasional, terutama saat kita membidik Piala Dunia 2026. Bagaimana komentar kalian atas kekalahan Paes di MLS pekan ini? Tulis komentar kalian ya. Terima kasih telah menonton channel Berita Garuda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru tentang timnas Indonesia.